Hasto Kristianto menuduh Pak Jokowi begitu sangat rendah sekali. Hasto Kristianto merendahkan Pak Joko Widodo. Pak Jokowi tanpa Partai Coklat bukanlah siapa-siapa. Inilah pernyataan Hasto Kristianto. Kita dengarkan pernyataan. Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Gerakan para seniman, budayawan, para akademisi ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Namun demikian pernyataan Hasto tentang tuduhan Pak Jokowi tanpa Parcok maka bukan siapa-siapa dibantah langsung oleh Habibur Rahman. Yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, kami juga hampir nggak mungkin Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu, karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat di Sumatera Utara dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat, tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon diberikan keadilan. Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia, sehingga nanti akan kami gunakan di dalam proses menegakkan kebenaran, karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Buat Pak Hasto, semangat Pak, semangat. Pak Hasto harus semangat. Pak Hasto nggak boleh takut. Pak Hasto harus berani dengan siapapun selama kita benar. Jadi nggak usah takut, apalagi panik, apalagi nangis. Jangan Pak jangan nangis. Bapak ini sekjen partai besar, partai PDI Perjuangan, partai yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Jadi Bapak harus menjadi contoh untuk kita semua, untuk melawan yang namanya kezoliman, untuk melawan ketidakadilan Pak. Kalau Bapak berkeyakinan benar, tidak terlibat dengan kasusnya Harun Masiku, lawan Pak. Lawan Pak. Ini pasti gara-gara Bapak akhir-akhir ini kan selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi kan, makanya diperiksa. Kemarin-kemarin nggak pernah diperiksa. Waktu Pak Firly menjabat jadi ketua KPK, Bapak nggak pernah diperiksa. Pak Firly yang waktu pemilihan agak kontroversial, tapi sempat dibela sama partai PDI Perjuangan juga. Intinya, Bapak harus berani kasih contoh kita Pak. Lawan kezoliman Pak. Semangat Pak Hasto.
sebelum Mas Hasto ini dijadikan sebagai tersangka, sudah ada ancaman kepada beliau bahwa beliau akan dijadikan sebagai tersangka kalau ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Dan ini keterangan resmi dari Mas Hasto. Ini sudah direkam di hadapan notaris sebagai bukti yang kuat. Nantinya akan dikeluarkan secara resmi. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kasus ini benar-benar kasus hukum, kasus politik, maaf, politisasi hukum, ya. Dan dengan itulah kami di PDI Perjuangan sendiri bahwa yang sekarang menjadi tersangka bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ketika melihat kasus seperti ini, maka partai juga akan memberikan bantuan hukum, sikap hukum yang resmi. Dan seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu menandakan bahwa segala kebijakan, segala pernyataan dari Mas Hasto Kristianto di depan publik merupakan pernyataan sebagai Sekjen partai, bukan sebagai pernyataan pribadi. Jadi tersangka KPK, harta kekayaan Hasto Kristianto jadi sorotan. Kenapa nih, gengs? Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, dilaporkan telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyuapan yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon legislatif dari partai yang sama. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI. Penetapan Hasto tertuang dalam surat perintah penyidikan sebagai berikut, yang dikeluarkan pada 23 Desember 2024. Sehubungan dengan itu, berapa harta kekayaan Hasto Kristianto yang telah ditetapkan tersangka KPK? Ternyata, gengs, hingga saat ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara Hasto Kristianto belum terpublikasi di laman resmi KPK. Ia hanya melaporkan harta kekayaannya sekali pada 2003 lalu senilai 1.193 juta rupiah. Hingga saat ini belum ada pembaruan laporan harta kekayaan Hasto. Hal ini tentu dapat memicu perhatian publik, mengingat kewajiban pejabat publik untuk melaporkan kekayaannya secara transparan. Gimana menurut kalian, gengs? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, beserta jajaran. Saya sebagai kader Partai Gerindra merasa perlu menanggapi pernyataan yang saudara sampaikan dalam konferensi pers pada 28 November 2024 di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, saudara dan rekan-rekan menuduh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Partai Coklat serta pejabat kepala daerah telah menyalahgunakan wewenang mereka untuk menggalang suara demi keuntungan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada 2024. Pernyataan resmi yang disampaikan atas nama institusi partai di kantor pusat DPP PDIP tentu memiliki dampak signifikan secara hukum, politik, sosial, serta pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuduhan semacam ini, jika tidak didukung oleh bukti yang kuat, dapat menimbulkan persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal ini tidak hanya mencederai reputasi institusi yang dituduh, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat yang berpotensi merusak stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Polri adalah institusi penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Menuduh Polri terlibat dalam praktik politik curang tanpa bukti yang jelas merupakan tindakan yang tidak hanya merusak reputasi institusi tersebut, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Penggunaan istilah Partai Coklat untuk merujuk pada Polri adalah bentuk penghinaan dan provokasi yang tidak sepatutnya dilakukan.
Hal ini dapat menimbulkan persepsi publik yang keliru bahwa Polri adalah entitas politik. Padahal, Polri adalah institusi negara yang netral dan profesional. Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum, ekonomi, politik, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Tuduhan bahwa Kim melakukan kecurangan dalam proses pilkada tidak mendasar dan mencederai semangat demokrasi yang kita junjung tinggi. Kami percaya pada proses demokrasi yang adil dan transparan, serta menghormati pilihan rakyat. Indonesia telah berada di bawah kepemimpinan rejim PDIP selama 10 tahun terakhir, 2014 sampai 2024. Jika tidak ada kepuasan terhadap kondisi hukum, ekonomi, politik, keamanan, atau ketertiban saat ini, seharusnya PDIP melakukan introspeksi terhadap kinerja mereka selama berkuasa. Bukan menuding pihak lain atas permasalahan yang ada tanpa refleksi diri, maka itu bukanlah langkah yang bijak. Jika terdapat permasalahan antara PDIP dengan mantan Presiden Jokowi, baik secara personal maupun kelompok, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah internal partai. Mengangkat isu tersebut ke ranah publik dengan menuduh institusi lain hanya akan merusak persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa. Dalam setiap proses pemilihan, potensi terjadinya persoalan di berbagai tempat adalah hal yang wajar. Namun sudah ada mekanisme hukum yang jelas untuk menangani dugaan pelanggaran, seperti melaporkannya ke Bawaslu, Gakumdu, dan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ditemukan ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu, hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk ditindaklanjuti. Upaya menuduh Polri dan pejabat kepala daerah tanpa bukti yang jelas dapat dilihat sebagai usaha untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal ini tidak sehat bagi demokrasi kita dan dapat menimbulkan keresahan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mari kita dukung hasil pemilu secara konstitusional dan menghindari segala bentuk upaya yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang telah berjalan. Sebagai kader Partai Gerindra, saya menolak tuduhan yang dilontarkan oleh PDIP terhadap Polri dan Koalisi Indonesia Maju. Tuduhan tersebut tidak hanya melukai hati kami sebagai bagian dari Kim, tetapi juga merusak nama baik institusi negara yang seharusnya kita hormati bersama. Mari kita menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban bangsa dengan tidak saling menuding tanpa dasar yang jelas, serta menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.